Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita akan membahas tentang gejala sosial. Lebih spesifik lagi, ada beberapa hal yang harus disampaikan seperti faktor, jenis, karakteristik, dan dampak dari gejala sosial itu sendiri. Oke, kita lanjut ya. Oke, di pertemuan berikutnya kita sudah pernah membahas tentang permasalahan sosial. Nah, yang jadi pertanyaan di sini adalah sama gak sih gejala sosial dengan masalah sosial gitu. Nah, di sini sebenarnya keduanya saling terikat satu sama lain, saling terkait satu sama lain, tapi keduanya adalah dua hal yang berbeda gitu ya. Jadi gejala sosial itu tidak sama dengan masalah sosial. Bedanya di mana? Nah, kalau kalian pernah, ya tentu pernah ya, kalau kita sakit gitu ya, kan suka ada gejala-gejalanya gitu. Nah, seperti misalkan kalau kita sakit flu, itu 1 atau 2 hari sebelumnya kita merasakan ada yang aneh dengan hidung kita gitu ya, misalkan tenggorokan kita gitu. Eh, Kalian menemukan ada gejala-gejala dari sakit flu. Nah, sama halnya dengan permasalahan sosial. Sebelum menjadi sebuah permasalahan sosial, itu biasanya ada gejala-gejala atau tanda-tanda gitu ya, tanda-tanda yang akan muncul di kemudian hari yang berpotensi menjadi sebuah permasalahan sosial gitu. Nah, jadi intinya gejala sosial ini adalah tanda-tanda yang muncul sebelum terjadinya permasalahan sosial gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini definisi resmi dari gejala sosial itu sendiri adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi pada manusia baik secara individu maupun secara berkelompok. Nah, itu gejala sosial. Oke, nah ini adalah beberapa faktor yang menjadi penyebab munculnya gejala sosial. Yang pertama ada faktor kultural, yang kedua ada faktor struktural. Kalau faktor kultural ini erat kaitannya dengan yang kita kenal dengan nilai gitu ya. Nilai adalah, nah betul, sebelumnya kita sempat membahas juga kan ya nilai dan norma. Kalau nilai adalah sesuatu yang dianggap berharga di masyarakat. Nah, adapun nilai di sini ya, ini adalah nilai yang tumbuh dan berkembang yang ada di masyarakat pertama gitu ya. Dan yang kedua, nilai yang ditanamkan sejak dini kepada anak-anaknya dari orang tua gitu ya. Jadi ada dua nilai yang berkembang di masyarakat. Yang pertama, yang kedua adalah nilai yang ditanamkan, nilai-nilai baik itu budi pekerti, tingkah laku, sopan santun dan lain sebagainya yang ditanamkan orang tua kepada anak-anaknya dari sejak kecil gitu. Nah, inilah kemudian yang akan membentuk pola pikir dari setiap individu gitu ya. Nilai yang ada di masyarakat dan nilai yang ditanamkan oleh orang tua gitu. Kemudian yang kedua adalah faktor struktural. Nah, kalau faktor struktural ini akan berkaitan erat dengan pola hubungan interaksi, baik itu individu dengan individu, individu dengan kelompok, ataupun kelompok dengan kelompok gitu ya. Nah, ini sangat berpengaruh sekali interaksi antar individu ini gitu. Oke, sekarang kita coba aplikasikan ya. Aplikasikan bagaimana bentuknya gitu ya, bagaimana faktor kultural dan faktor struktural ini bisa menjadi penyebab dari munculnya suatu gejala sosial. Contoh tadi, kalau faktor kultural misalnya ya, ketika misalkan nilai-nilai yang ditanamkan oleh orang tuanya gitu ya, oleh orang tuanya dan masyarakat sekitar ini akan mempengaruhi pola pikir setiap individu. Katakanlah misalkan bahwa lingkungan dan juga lingkungan keluarga dan masyarakatnya adalah lingkungan keluarga yang katakanlah apa ya, cukup buruk gitu ya, berpengaruh buruk terhadap individu gitu ya, terhadap satu individu, maka individu tersebut itu akan cenderung melakukan perbuatan menyimpang gitu ya. Misalkan contoh, misalkan ketika terjadi
apa ya, kelangkaan minyak goreng katakanlah ya sekarang tuh. Misalkan minyak goreng lagi susah, misalkan segala bahan pokok lagi susah, terus juga dan dia juga kesulitan dalam memenuhi kebutuhan ekonominya gitu ya. Cenderung orang yang tumbuh di lingkungan orang-orang yang tidak baik, maka dia akan cenderung melakukan perbuatan yang tidak baik juga ya, perbuatan yang menyimpang. Misalkan katakanlah dia kemudian merampok, mencuri dan lain sebagainya gitu. Nah, sementara orang-orang yang tumbuh dan berkembang di lingkungan keluarga dan masyarakat yang baik, maka dia akan meresponnya gitu ya dengan baik pula. Misalkan bahwa ketika misalkan terjadi kelangkaan tadi ya bahan pokok, maka dia pola pikirnya gitu ya di dalam mindsetnya dia, oh berarti saya harus bekerja lebih giat lagi, bekerja lebih keras lagi misalkan. Nah, itu adalah faktor kultural. Oke, kita lanjut ke faktor struktural. Kalau faktor struktural ini cenderung dipengaruhi oleh pola hubungan interaksi, baik itu individu dengan individu, individu dengan masyarakat, atau individu dengan kelompok gitu ya. Dan juga kelompok dengan kelompok. Contoh misalkan Contoh misalkan yang relate dengan kehidupan remaja itu biasanya saling iri gitu ya, iri dengan barang milik orang lain, iri dengan kepemilikan orang lain gitu ya, iri dengan apa yang dilakukan oleh temannya gitu. Misalkan temannya sering jalan-jalan lah, misalkan sering upload foto makanan enak misalkan ya di media sosialnya gitu, atau misalkan sering foto-foto sambil healing gitu ya, liburan di mana gitu sambil wisata, maka terbentuklah satu pola pikir dalam diri individu gitu ya. Nah, yang namanya senang-senang gitu ya, yang namanya happy-happy itu yang seperti itu gitu ya. Jadi bahagianya itu bukan dia ciptakan sendiri, tapi diciptakan oleh orang lain seperti itu misalkan. Nah, untuk memenuhi bahagianya dia gimana, bahagia yang telah diciptakan oleh orang lain tadi gitu. Ya maka orang-orang anak-anak yang dia tumbuh di lingkungan yang tidak benar gitu ya, di lingkungan yang tadi gitu ya, dia tumbuh dan berkembang di lingkungan keluarga dan masyarakat yang kurang baik, maka dia akan em, kemudian melakukan apapun untuk memenuhi hasrat dan keinginannya dia gitu. Oke, jadi faktor struktural ini dimulai dengan adanya interaksi ya. Adanya interaksi antara individu dengan individu lainnya. Nah, kemudian ini akan menciptakan sebuah gejala sosial di masyarakat seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini adalah jenis-jenis gejala sosial. Ada gejala ekonomi, gejala budaya, gejala lingkungan alam, dan gejala psikologis. Oke, kita bahas yang gejala ekonomi terlebih dahulu. Nah, gejala ekonomi ini ya dipengaruhi oleh pendapatan atau penghasilan ya dari setiap individu gitu ya. Akar masalahnya itu pasti melulu tentang penghasilan gitu ya, baik yang dia memang mempunyai pendapatan rata-rata harian atau bulanannya rendah gitu ya, atau juga orang yang justru sebenarnya hidupnya berkecukupan gitu tapi dia tidak pernah merasa puas gitu ya. Lalu apa yang terjadi? Nah, bagi orang-orang yang berpenghasilan rendah gitu ya, maka akan timbul penjahat-penjahat kelas teri gitu ya, seperti mencuri, merampok dan lain sebagainya. Sementara orang-orang yang tadi berpenghasilan tinggi gitu ya, yang orang yang kaya raya, dia akan terus memperkaya dirinya sendiri dengan cara apa? Dengan cara korupsi gitu ya. Jadi ini adalah penjahat kelas teri melawan penjahat kelas kakap gitu ya. Oke, kalau gejala budaya gimana? Gejala budaya ini ada pengaruhnya dengan era globalisasi di mana tidak ada lagi sekat-sekat atau batas-batas yang menghalangi manusia dengan manusia lainnya. Contoh misalkan
masuknya handphone gitu ya, teknologi ke dalam negeri gitu. Nah, ini akan menimbulkan gejala-gejala budaya baru, misalkan baik itu shock culture gitu ya, atau misalkan apa ya, sisi negatifnya justru misalkan seperti internet ini akan merusak moral bangsa, misalkan ya, moral individu gitu. Nah, ini adalah globalisasi. Lalu yang ketiga, gejala lingkungan alam ini. Nah, gejala lingkungan alam ini penyebabnya adalah manusia itu sendiri, ya. Ulah manusia itu sendiri. Banjir bandang misalkan ya, itu terjadi karena apa? Karena misalkan manusianya buang sampah sembarangan lah, gitu ya. Terus menebang hutan-hutan lah, pohon-pohon di hutan lah, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada gejala psikologis, ini erat kaitannya dan ini akan mempengaruhi tingkah laku setiap individu gitu ya. Contoh misalkan apa ya, PTSD misalkan ya, orang-orang yang traumatik, orang-orang yang trauma terhadap dia misalkan korban kejahatan perang lah gitu ya, atau misalkan dia korban kekerasan seksual lah misalkan, atau bisa jadi dia adalah korban obat-obatan terlarang kah misalkan ya. Nah, itu akan mempengaruhi psikologis diri masing-masing, sehingga kemudian tingkah lakunya ini kemudian berubah gitu ya secara drastis. Dan ini kemudian akan mempengaruhi tumbuh kembang setiap individu gitu ya. Jadi tumbuhnya itu jadi terhambat gitu ya, berkembangnya itu jadi terhambat. Ini akan mempengaruhi juga kemudian kualitas dari individu-individu tersebut.